Salam dalam kasih bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat GKI. Kita bersyukur hari ini kita kembali diperjumpakan di dalam Sapaan Gembala bersama dengan saya, Gabriela Natania dari GKI Kalideres. Mari kita bersama-sama membaca perenungan firman Tuhan hari ini yang didasarkan pada Mazmur 13. Saya akan bacakannya untuk kita. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali dalam sebuah kedukaan, saya pernah mendengar ada seorang pelayat gitu ya, yang berkata kepada keluarga yang sedang meratap. Katanya seperti ini, udah kamu tuh jangan nangis, kamu tuh kayak orang gak punya Tuhan, kamu itu kayak orang gak beriman aja sih. Mendengar itu, saya bertanya-tanya, apakah dengan seseorang merasa sedih, dengan seseorang merasa berduka, menangis dan meratap, maka ia dengan mudahnya dianggap tidak beriman? Bukankah tangisan, rasa sedih, duka cita dan ratap adalah emosi yang Tuhan anugerahkan juga kepada manusia? Dan apakah itu artinya Tuhan tidak menerima kalau aku nangis? Apakah itu artinya Tuhan tidak menerima kalau aku merasa sedih dan meratap karena berbagai hal di tengah kehidupan ini? Ada begitu banyak orang percaya yang resisten terhadap ratapan. Padahal realitasnya meratap adalah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Kita tidak bisa memungkiri sepanjang kita bernafas, sepanjang kita hidup, maka penderitaan dan kesusahan akan selalu ada. Di mana ada penderitaan dan kesusahan, maka ratapan menjadi satu hal yang tak terhindarkan. Misalnya, saat kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, maka kita meratapi kepergiannya, kita meratapi kekosongan hidup tanpanya. Ketika kita sakit, maka kita meratapi kerapuhan kita sebagai manusia. Dan ada begitu banyak contoh lainnya. Inilah realitas hidup. Inilah situasi yang sering kita hadapi. Dan bukan hanya kita yang meratap gitu ya, tapi Alkitab mempersaksikan bahwa pemazmur pun meratap. Ratapannya dituangkan dalam mazmur-mazmur ratapan yang bisa kita baca dan kita nikmati sampai hari ini dalam kitab Mazmur. Bahkan 1/3 bagian dari kitab Mazmur itu isinya Mazmur ratapan gitu ya. Makanya Mazmur ratapan disebut sebagai tulang punggung dari Mazmur. Dengan demikian kita bisa bilang bahwa fenomena meratap tidaklah asing lagi bahkan bagi seorang pemazmur. Termasuk yang menjadi pembacaan kita hari ini. Mazmur 13 merupakan salah satu mazmur ratapan. Di dalamnya sang pemazmur gitu ya, dalam bacaan kita ini Daud mencoba menyampaikan kesedihannya yang amat sangat mendalam. Dia mempertanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Kata ini disebut sampai 4 kali dalam teks kita. Ini mau menekankan sesuatu, ini mau bilang betapa putus asanya Daud saat itu, betapa situasinya sangat sulit. Ia sungguh berharap dilepaskan, ia sungguh berharap diselamatkan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, emang apa sih yang sedang dihadapi oleh Daud gitu ya, sampai ia bisa mengatakan seperti ini? Tidak ada yang tahu pasti gitu ya, apa sebenarnya kesulitan yang sedang dihadapi oleh Daud saat itu. Tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa saat itu kemungkinan Daud sedang diperhadapkan pada sebuah situasi sakit yang cukup serius dan bisa berujung fatal.
Hal ini dinyatakan gitu ya, dikuatkan dengan kalimat pada bagian akhir ayat keempat dikatakan, supaya jangan aku tertidur dan mati. Menariknya dalam ayat 2-3 kita melihat betapa Daud putus asa dan meratapi kehidupannya. Masuk ke dalam ayat 4 dan 5 kita menemukan Daud yang menaikkan doa permohonan kepada Allah. Kemudian masuk ke ayat 6, tiba-tiba emosinya berubah. Daud menyampaikan ekspresi sukacita dalam keyakinan dan pengharapan pada Tuhan. Juga dia menaikkan doa dan ungkapan syukur. Bapak Ibu, perubahan emosi Daud bukan menandakan bahwa dengan meratap dan berdoa pada Allah tiba-tiba situasi menjadi membaik, bukan demikian. Tapi penderitaan itu masih ada, penderitaan itu masih dirasakan oleh Daud. Tapi dalam ratapan dan doa kepada Allah, lahirlah kekuatan, lahirlah keyakinan, lahirlah pengharapan bagi Daud untuk bertahan dan melanjutkan hidup bersama dengan Allah. Dan pada akhirnya Daud mampu bersyukur dan bersukacita, bukan karena penderitaan itu, bukan karena masalah-masalah yang ia hadapi, tapi karena dia mengingat karya penyelamatan Allah di masa lalu baginya, yang juga Daud yakini akan Allah nyatakan pada masa kini dan masa yang akan datang. Umat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Daud, mungkin saat ini ada di antara kita yang juga sedang mengalami berbagai penderitaan hidup. Misalnya, ada di antara kita yang sakit tapi juga tak kunjung pulih gitu ya, belum juga pulih. Ada yang di PHK, diberhentikan dari tempat pekerjaan dan sampai hari ini dia mencari pekerjaan tapi kok nggak dapat gitu ya. Ada juga orang yang menderita karena mengalami kesusahan ekonomi, sedangkan kebutuhan hidup makin hari makin tinggi. Harus kasih makan anak, harus bayar uang kontrakan, bayar uang sekolah, bayar uang air, listrik, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang menderita karena duka citanya ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi untuk selama-lamanya. Ada juga orang yang menderita karena kesepian, karena tidak ada yang peduli dengannya, bahkan keluarganya pun tidak peduli pada dia. Ada juga yang menderita menantikan pasangan hidup, tapi tak kunjung dapat sampai hari ini. Ada juga yang menderita menantikan keturunan, tapi juga tak kunjung diberikan. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak penderitaan yang sedang kita hadapi sekarang. Lalu pertanyaannya, dalam situasi itu semua, bolehkah aku meratap? Salahkah jika aku meratap? Dan setelah meratap, apa yang harus aku lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Mazmur 13 yang menjadi pembacaan kita hari ini. Setidaknya ada 4 hal baik yang bisa kita ambil darinya. Apa itu? Yang pertama, di dalam penderitaan kita, merataplah pada Allah. Jangan ditahan sendirian, jangan disimpan sendiri dalam hati sebab kita nggak punya kapasitas untuk menanggung semua itu. Sampaikanlah ratapan kita pada Allah, jangan pada yang lain, jangan lari ke tempat lain, larilah kepada Allah. Jujurlah pada situasi yang sedang kita hadapi. Kalau sedih maka sedih, kalau berduka ya berduka. Kalau kita mampu menyampaikan ratapan kita pada Allah, kita sedang meyakini bahwa Allah lah yang bertanggung jawab atas hidupku. Allah lah yang berdaulat atas hidupku karena aku hanyalah seorang ciptaan. Maka ratapan itu menjadi bentuk iman kita pada Allah dan menjadi bentuk keyakinan bahwa Allah pasti akan menolongku dan mengubah keadaan hidupku. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan sekedar meratap dan jangan berhenti di meratap, tapi naikkanlah doa permohonan kepada Allah. Dengan berdoa, kita sedang mengatakan, kita sedang menyatakan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dan mengakui betapa rapuhnya, lemahnya kita sebagai manusia. Berdoalah memohon Allah mengasihani kita dan melepaskan kita dari situasi ini, sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Maka kita butuh terus dikuatkan, kita butuh terus ditolong agar kita berjuang melewati situasi ini.
Setelah kita meratap, kita menaikkan doa permohonan pada Allah, maka lahirlah pengharapan bagi kita untuk melanjutkan hidup. Ini yang ketiga. Setelah itu kita punya tekad untuk move on gitu ya. Kita punya tekad untuk berubah. Kita bertekad untuk lepas dari kungkungan penderitaan yang sedang kita alami dengan usaha-usaha nyata, dengan usaha-usaha konkret yang kita lakukan di dalam Tuhan. Misalnya, saat kita meratapi betapa rapuhnya kita karena sakit yang dihadapi, maka kita punya keyakinan, kita mau bertekad untuk apa? Untuk rajin mengikuti pengobatan, untuk lebih tabah menjalani segala sesuatu, supaya apa? Supaya kita bisa segera pulih. Kalau kita sedang meratap karena kegagalan kita dalam pekerjaan, dalam studi, maka kita punya tekad, aku gak bisa lama-lama kayak gini, aku harus bangkit, aku harus lebih giat lagi gitu ya, dalam belajar, dalam mencari pekerjaan, dan dalam mengusahakan segala sesuatunya. Ketika kita meratap karena situasi ekonomi yang tak kunjung membaik, maka kita harus punya tekad yang lebih untuk berusaha mencari uang lebih. Caranya gimana ya gitu ya. Kita ambil semua peluang yang bisa kita kerjakan, kita ambil semua kesempatan kerja yang ada untuk apa? Untuk memberi tambahan. Kita bisa buka toko online, bisa sambilan gitu ya, bisa open order makanan, kita bisa juga gabung di ojek online, dan ada begitu banyak usaha yang bisa kita lakukan. Ketika kita meratap karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi selamanya, merataplah, ambillah waktu kita, ambillah waktu kemudian untuk menata diri setelahnya. Kemudian apa? Kemudian kita bertekad untuk melanjutkan hidup, menyambut anugerah Allah yang harus kita jalani. Dan ada begitu banyak contoh dan bentuk lainnya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ucaplah syukur pada Tuhan. Kita bersyukur bukan karena penderitaan hidup, kita bersyukur bukan karena kesusahan yang kita alami, tapi kita bersyukur mengingat setiap kebaikan Allah di masa lalu pada kita. Dan kita meyakini Tuhan akan terus menyatakan penyelamatannya pada kita di masa ini dan masa yang akan datang. Sekalipun sekarang situasinya belum membaik, pengalaman iman bersama dengan Allah di masa lalu menolong kita untuk tetap bersyukur dan berjalan dalam pengharapan bahwa Allah akan melepaskanku dari kesusahan ini dan menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan perjuangan hidup. Ingatlah, di tengah begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan dan kesusahan yang kita alami, sampaikanlah ratapan kita pada Allah, jangan pada yang lain. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Iringilah ratapan itu dengan doa permohonan dan tekad konkret untuk bangkit dan lepas dari kungkungan penderitaan itu. Supaya ratapan kita bukan sekadar ratapan, tapi sebuah ratapan yang melahirkan pengharapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Engkau tetap menyambut kami dikala kami meratap karena begitu banyak realitas hidup, pergumulan hidup yang kami hadapi. Saat ini Tuhan, kami mau belajar jujur terhadap situasi yang kami hadapi. Kami belajar jujur terhadap apa yang sedang kami hadapi di hadapan Tuhan. Kami mau membawa setiap pergumulan, setiap ratapan kami ke dalam tangan Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang bukan sekadar meratap, tapi mampu mengubah ratapan itu menjadi sebuah pengharapan baru, sebuah kekuatan baru untuk melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah dalam keyakinan bahwa Allah pasti akan mengubahkan keadaan kami dan Allah tidak akan pernah tinggal diam melihat penderitaan kami semua. Terima kasih ya Bapa, kuatkan kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami dan kiranya berkat Allah terus menopang kami, hadir menguatkan kami sekalipun di titik rendah dan ratap kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin.